Apa kabar saudara-saudara semua? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya juga menyapa yang nonton dari rumah. Ya, happy Sunday to all of you. Tuhan memberkati kita semua. Kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12. Saya berusaha jam 9 malam sudah selesai. Yang amin cuma satu, jadi 40 menit selesai. Telat. Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28, Alkitab catat begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah, menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jelas firman Tuhan catat buat kita semua bahwa Tuhan berjanji bahwa dia akan menggoncang bukan hanya bumi saja, tapi langit juga. Dan saya percaya semua saudara sudah pada tahu bahwa Tuhan kita kalau buat janji itu selalu ya dan amin. Nah, kalau gitu kita orang-orang Kristen, jangan suka tengking-tengking goncangan. Goncangan mesti disambut sama orang-orang Kristen. Goncangan mesti di-embrace sama orang-orang Kristen. Jangan ditengking-tengking, jangan ditolak-tolak. Karena goncangan merupakan janjinya Tuhan ya saudara dan saya. Gak cuman bumi, langit dia akan goncang. Dan ini sudah kelihatan. Berapa minggu lalu Surabaya hujan es. Kota-kota yang gak biasa turun salju, tiba-tiba bersalju. Ya, cuaca ekstrim mulai terjadi di mana-mana. Ini membuktikan bahwa Tuhan sedang mengguncang apa yang namanya langit. Bumi jangan ditanya. Ya, di depan mata saudara dan saya apa saja, you name it, lagi digoncang. Gereja-gereja digoncang, keluarga-keluarga digoncang, ya, perusahaan-perusahaan digoncang. Bahkan yang paling luar biasa, iman saudara dan saya itu lagi digoncang. Iya, jadi Tuhan lagi menggoncang, gak hanya itu-itu semua, tapi iman kita nih lagi digoncang. Saya mau cerita buat saudara, beberapa waktu lalu saya masuk di sebuah restoran di Jakarta. Saya biasa kalau ke toilet di tempat umum, dari dulu udah biasa ngelihat tulisan pria dan wanita. Atau gambar ada keris, sebelahnya konde. Ya, atau sebelahnya dasi, sebelahnya rok. Oke. Nah, tiba-tiba di restoran tersebut, waktu saya mau masuk toilet, saya agak kaget lihat tulisannya. Saya sampai berhenti untuk memastikan, ini benar nggak apa yang saya lihat? Ternyata benar. Tulisan di depan toiletnya adalah berdiri, sebelahnya duduk. Ngerti? So, cowok-cowok yang bisa keduduk. Itu maksudnya. Tulisan di toilet seperti ini di Eropa udah banyak untuk support LGBTQ. Yang saya kaget kok di kota saya, di negara saya, kok udah ada ginian? Kok udah ada? Stand and sit. Ini membuktikan bahwa Tuhan lagi mengizinkan supaya kita ini lagi digoncang. Ya. Dan saya mau yakinkan saudara, setiap ada goncangan, goncangan selalu menyerang bagian bawah. Entah itu namanya fondasi, dasar, atau akar. Itu yang jadi target utamanya goncangan. Tapi kabar baiknya ada. Penulis Ibrani mencatat bahwa saudara dan saya punya satu yang tidak tergoncangkan. Namanya kerajaan sorga. Nah, pegangan sama ini makanya. Pegangan. Jangan pegangan sama yang lain. Jangan pegangan sama deposito, insurance. Boleh punya itu semua. Tapi jangan pegangan sama itu semua. Karena in any seconds, dalam hitungan detik Tuhan bisa goncang.
Karena cuma satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan sorga. The unshakable kingdom. Makanya penulis Ibrani menambahkan, kita harus mengucap syukur. Dengan beribadah, dengan rasa hormat dan takut sama Tuhan kita. Saya mau bawa saudara sebentar ke Mazmur 11 ayat yang ketiga. Coba kita lihat sama-sama. Mazmur 11 ayatnya yang ketiga. Alkitab bilang begini, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? The righteous man. Dasar-dasarnya dihancurkan, dia nggak bisa bikin apa-apa. Ya, ini berbicara tentang orang yang mau memposisikan dirinya benar di hadapan Tuhan. The righteous man. Orang benar, catatan Alkitab, ya, bukan orang paling benar dibanding yang lain, bukan. Tapi the righteous man adalah orang yang memposisikan dirinya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. The righteous man. Oke? Kalau dasarnya dia dihancurkan, dia nggak bisa bikin apa-apa. Pertanyaan saya sekarang buat saudara, tolong dijawab. Kalau mimbar ini diambil dari gereja, gerejanya masih ada nggak? Coba jawab. Masih. Pembicaranya tiba-tiba serut. Diangkat sama Tuhan. Pembicaranya hilang, gerejanya masih ada nggak? WL-nya tadi yang keren-keren, diangkat sama Tuhan, gerejanya masih ada nggak? Bahkan gedung gereja sekalipun dibakar, gerejanya tetap ada. Ternyata selama ini banyak banget orang Kristen, kita nih main-main sama aksesoris. Karena semua tadi yang saya sebut, ya, mimbar, pembicara, WL, gedung, itu semua aksesoris. Ternyata banyak orang Kristen yang cuman bermain-main di sekitar aksesoris. Ini menyedihkan. Kita menganggap kalau kenal sama pendeta kayaknya gimana banget. Ngopi sama pendeta kayaknya gimana banget. Saya mau beritahu saudara, masuk surga bukan karena saudara kenal pendeta. Karena masuk surga tidak pakai istilah borongan. Masuk surga tuh urusan masing-masing. Bukan karena kenal sama ini, kenal sama itu, saya kenal sama orang dalam. Oh, itu paling top. Harus begitu orang Kristen, saya kenal sama orang dalam, namanya itu juru selamat saya. Bukan kenal sama aksesorisnya, bukan. Nah, kita main-main di aksesoris. Makanya waktu ada pembicara jatuh dalam dosa, orang Kristen kecewa berat. Karena kita nggak nganggep pendeta kayak Tuhan. Saya mau beritahu saudara, kita semua yang di depan ini, kita bukan Superman, kita cuma Superman. Nggak ada yang kuat di antara kita. Tapi semua aksesoris kita anggapnya gimana banget. Ini bukti bahwa orang Kristen terlalu sering, terlalu lama sudah, ya, bermain-main di sekitar aksesoris. Nah, karena waktu, saya ingin membagikan buat saudara dua saja. Cara kita memperbaiki dasar kehidupan kita. Karena dasar, fondasi, akar itu adalah tempat yang gak ada yang mau lihat. Betul apa betul? Gak ada yang mau ke bawah. Lihat-lihat, tapi saya mau beritahu saudara, Tuhan ada di sana. Tuhan selalu ada di fondasi kehidupan kita, yang orang gak mau lihat. Makanya Yesus bilang, rumah yang tahan berdiri, waktu ada banjir, ada angin ribut, adalah rumah yang dasarnya batu. Apakah itu? Lukas 6. Mereka adalah orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hari ini banyak orang Kristen cuma melakukan aja, mendengar mereka gak suka. Dan banyak gereja mulai terjebak kayak bioskop. Tahu bioskop? Saudara kayaknya gak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? Kita perlu ngopi kayaknya. Hah? Bioskop. Bioskop filmnya bagus, penuh. Spider-Man, Batman penuh. Filmnya jelek, kosong. Nah, gereja lagi diserang sama roh bioskop. Udah lama loh ini. Hah? Pembicaranya bagus, penuh.
Pembicaranya dari pedalaman, pendeta Dono, nggak ada yang mau datang. Saya mau yakinkan saudara, again and again, bahwa lawatan Tuhan tidak tergantung sama pembicaranya. Buktinya mana Pak? Ada buktinya. Yesus datang di Nazaret, tidak terjadi apa-apa. Yesus loh yang datang. Karena apa? Orang Nazaret dengerin, tapi mereka nggak mau melakukan. Mereka gerasa-gerusu kan di belakang. Ini anaknya Ucup sama Maria dulu kan? Kok gondrong dia sekarang? Kok khotbah-khotbahin kita? Nggak terima. Makanya nggak terjadi apa-apa. Beda sama cerita di Perjanjian Lama. Ada pembicara datang di sebuah kota. Ya, datangnya nggak naik Garuda, nggak naik Alphard, enggak. Datangnya dia dimuntahin dari mulut ikan baru dikerem 3 hari. Bisa bayangin bau pembicara ini, bau badannya nggak karuan. Model rambutnya nggak karuan. Khotbahnya, baca, namanya Yunus. Baca khotbahnya, biasa aja khotbahnya, tapi anehnya satu kota Niniwe dilawat sama Tuhan. Kenapa? Karena penduduk kota Niniwe saat itu mereka memutuskan mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Jadi bukti kan, lawatan Tuhan terjadi bukan karena pembicara. Lawatan Tuhan terjadi kalau saudara dan saya memutuskan Tuhan, saya mau mendengar dan mau melakukan firman-Mu. Perbaiki dasar. Itu adalah dasar kehidupan yang paling kokoh. Oke, yang pertama, 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Alkitab bilang begini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau saudara dan saya ingin renovasi dasar kehidupan kita, coba ini yang pertama. Karena ada banyak, saya cuma sempat bagiin 2. Petrus bilang, nih saudara kalau scroll ke atas, itu judulnya Hari Tuhan. Ya. Dan Petrus mencatat dengan jelas, bertumbuhlah ke arah kasih karunia dan pengenalan akan Yesus. Nah saya mau ajak GSJS Grand City. Untuk saudara dan saya juga. Kita bertumbuh ke arah kasih karunia. Mengenal kasih karunia-Nya Tuhan Yesus. Saudara mesti tahu, saudara baik Tuhan sayang. Saudara jatuh dalam dosa, Tuhan tetap sayang sama saudara. Kok aminnya nggak yakin gitu? Betapa luar biasa kasihnya Tuhan kita. Dan saya mau beritahu saudara, kasih karunia is not license to sin. Kasih karunia bukan dibuat untuk kita merdeka buat dosa. Tapi kasih karunia memerdekakan kita atas dosa. Ini bertumbuh dong di sini. Jangan jadi orang Kristen yang cuma aksesoris doang. Tapi habis terima doa berkat dari Pak Samuel, bertumbuh dalam kasih karunia. Mulai hidup dengan penuh kesadaran, saya disayang sama Tuhan Yesus. Gak usah kasih lihat ke dunia, saya sayang sama Tuhan. Hah? Kasih lihat foto lagi angkat tangan, ya lagi ini, lagi itu, gak usah. Kasih lihat sama dunia bahwa kita disayang sama Tuhan. Orang yang suka pamer, saya sayang sama Tuhan, lama-lama jadi ekstremis. Tapi coba dibalik. Ya, mulai hidup dengan penuh kesadaran, saya disayang sama Tuhan. Saya diterima sama Tuhan. Saya diampuni sama Tuhan Yesus. Begitu dong jadi orang Kristen. Banyak orang Kristen mencoba beberapa waktu lalu. Menghitung kasih karunia pakai kalkulator manusia. Pakai matematika manusia. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya saudara masih ingat nggak ada istilah hyper grace, cheap grace. Kasih karunia yang berlebihan sama kasih karunia murahan. Mereka coba hitung, nggak bisa. Nggak bisa, kasih karunia nggak bisa dihitung. Coba ingat dong cerita-cerita di Alkitab.
Ya, penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Zaman itu kalau orang sampai disalib, dia ini penjahat kakap. Bukan maling Indomaret. Dia penjahat kakap, bunuh orang, ngerampok, penjahat kakap. Salib. Kejahatannya luar biasa. Waktu dia udah mau mati, cuman ngomong satu kalimat mas sebelahnya. Mending ngomongnya apa gitu? Ngomongnya simple, ingat gue dong. Cuman gitu dong. Abis dia ngomong gitu, dia masuk neraka apa masuk surga? Surga. Semua yang dia buat, nggak ada yang dihitung. Masih ingat cerita janda masuk ke bait Allah kasih 2 peser uang? Yesus waktu lihat itu persembahan paling besar. Loh, itu donatur-donatur yang nyumbang jutaan dolar hari itu tersinggung sama Yesus. Enak aja tuh gondrong. Hah? Kok bilang-bilang janda itu? Gue dong, paling gede gue. Kalau Yesus kepala cabang bank dipecat pasti Yesus. Nasabah paling kecil dibilang paling gede. Tapi itulah matematikanya kasih karunia. Gramedia mengatakan 5 tambah 2, 7. Tapi dalam kasih karunia 5 tambah 2, 5.000 bahkan surplus 12 bakul. Makanya tugas saudara dan saya sayang sama Tuhan. Bertumbuh dalam kasih karunia. Sayang dong sama Tuhan. Saudara tahu waktu kita nggak ke kebaktian, kita lupa baca firman. Ya, saudara mesti tahu bahwa Tuhan tetap sayang sama saudara. Tapi waktu saudara komit datang di kebaktian, komit belajar firman Tuhan, itu namanya kita yang makin sayang sama Tuhan. Karena Tuhan sayangnya nggak bisa diganggu gugat. Dia nggak punya anak emas. So bertumbuhlah dalam kasih karunia. Lalu apa kata Rasul Petrus? Ya, bertumbuhlah juga dalam pengenalan akan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saya mau sharing buat saudara, kata kenal di Alkitab kita bukan kenal secara intelek. Karena banyak orang Kristen mereka berpikir kalau mau kenal Tuhan mesti masuk sekolah tertentu. Namanya sekolah Alkitab, fine. Bagus mau masuk sekolah Alkitab. Tapi mikirnya bukan begitu dong, cara mikirnya nggak gitu. Orang yang mau sekolah hukum gimana? Nggak bisa kenal Tuhan kah? Orang yang mau sekolah akuntan gimana? Lalu ada orang Kristen lagi datengin saya, Pak, kalau mau kenal Tuhan S di belakang nama kita mesti banyak, S1, S2, S3. Saya mau beritahu saudara, kebanyakan S bisa dingin. Kaku. Nggak bisa lihat salah orang. Pernah lihat orang Kristen gini? Di GSJS Grand City nggak ada soalnya. Nggak bisa lihat kelemahan orang. Hah? Lihat orang rokok sakit mata. Lihat anak pendeta jatuh dalam dosa, sakit telinga kita, sakit semuanya. Ini orang kaku nih kayak gini. Karena kata mengenal di ayat ini, dan di seluruh Alkitab saudara dan saya, itu sebenarnya diambil dari bahasa asli namanya ginosko. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah keintiman kita dengan Tuhan Yesus. Bukan kenal secara intelek, hafal ini, hafal itu, bukan. Pertanyaannya, habis terima doa berkat, ada keintiman gak kita sama Tuhan? Atau kita menganggap kekristenan cuman, oh udah cukup kok, saya kebaktian tadi. Hah? Keluar dari mall, ngantri, gak sabaran. Ya, kelihatan gak ada keintiman sama Tuhan. Saudara mesti ingat ini, setiap ada keintiman selalu membuahkan sesuatu. Dan saya percaya waktu kita ada keintiman sama Tuhan Yesus, akan membuahkan buah-buah roh keluar dari karakter kita. Itu yang akan terjadi. Makanya intim sama Tuhan. Karena begini, kalau kita nggak bertumbuh dalam kasih, kita akan bertumbuh dalam lawannya kasih. Tahu lawannya kasih itu apa? Nafsu. Oke? Lawannya kasih itu nafsu. Saudara tolong ingat. Rasul Paulus waktu dia dibukakan pewahyuan soal kasih, kasih itu sabar, bla bla bla, di Korintus.
Itu kota Korintus lagi dikuasai sama Dewi Afrodit. Tahu Afrodit? Kalau saudara Google, Afrodit itu dewi seks. Perempuan, tapi dia nafsuan. Suaminya banyak, lakinya banyak, anak-anaknya juga banyak. Dan anak-anaknya banyak, namanya aneh-aneh namanya. Saya akan bahas saja 2 buat saudara. Anak pertama namanya Eros. Bahasa Indonesianya nafsu. Anak kedua namanya Phobos. Akar kata dari fobia. Bahasa Indonesianya takut. Lucu kan nih keluarga? Bayangin kalau mau makan. Nafsu, makan. Takut, ayo berangkat sekolah. Konyol nih keluarga nama-nama anaknya. Ada anak yang namanya teror. Aneh-aneh nama anak-anaknya. Anaknya Afrodit. Eros. Phobos. Saudara nyadar? Kalau kita nggak bertumbuh dalam kasih, kita mulai tanpa kita sadari jadi orang nafsuan. Sadar? Di Jakarta banyak Kristen, tapi nafsuan. Nafsu mau balas dendam. Nafsu sama bini orang. Nafsu sama laki orang. Hidup kita dikuasai sama nafsu. Temen beli sepeda baru, nafsu mau beli juga. Nafsu mau beli barang, kita nggak punya uangnya padahal. Kita dikuasai sama nafsu. Yang masih pacaran, kalau pacarmu ngajak buru-buru buka baju, tinggalin pacarmu. Karena kasih itu sabar. Nafsu pengen buru-buru. Di Jakarta banyak orang nafsu pengen kaya. Makanya mulai terlibat sama investasi bodong. Robot lah, boneka lah, segala macam. Karena apa? Pengen cepat kaya. Tolong dong baca Alkitab yang benar. Alkitab catat bisnis prinsipal yang benar. Saya selalu berangkat dari Amsal 28 ayat 20, nanti baca di rumah. Orang yang pengen cepat kaya, dapat banyak hukuman. Tapi orang yang menerima berkat yang banyak adalah orang yang bisa dipercaya. So jadilah orang yang bisa dipercaya, bukan pengen cepat kaya. Dapat untung, dipamerin ke story di sosial media. Tolong, cuan bukan untuk dipamerin. Cuan dipakai untuk muter bisnis yang akan datang. Diputer lagi tuh uang. Cuan bukan dapat segini hari ini, bukan gitu-gitu. Please deh ah. Kita cuman karena nafsu, pengen cepat dapat duit. Menghalalkan segala cara. Akhirnya kita lupa dengan proses. Nafsuan. Be careful. Kita nafsuan. Anaknya Afrodit yang kedua, namanya Phobos. Fobia, takut. Banyak orang hari ini diserang sama ketakutan. Padahal firman Tuhan mengatakan jangan takut, 365 kali disebut di Alkitab. Jangan takut, jangan khawatir. Saudara please bedain takut sama bahaya. Bedanya adalah takut mesti dihadapin. Bahaya mesti dihindari. Itu bedanya. Karena takut itu dari iblis. Takut itu mesti dihadapin. Bahaya, hindarin. Bukan ada ular kobra, kita langsung, ada roh Tuhan di dalam. Kamu lucu amat, sini. Itu namanya blow on. Get it? Ada narkoba gitu, ada roh Tuhan, sini, suntik. Itu blow on namanya.
Itu bahaya kok. Bahaya dihindarin. Takut dihadapin. Karena kita jalan sama Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya sering lihat orang ketakutan, termasuk orang Kristen itu kalau lagi naik pesawat. Kemarin contohnya, ya take off dari Bali, bad weather, goyang pesawatnya. Sebelah saya, kalung salibnya dipegang. Saya pikir dalam hati, wah ada teman, kalau ada apa-apa, sel group bareng dia. Saya pernah naik pesawat, saya lupa kemana. Goncangannya cukup kuat. Ya, itu sampai stall pesawatnya. Itu teriaknya udah aneh-aneh di pesawat. Darah Yesus, ada yang gitu. Ada yang Allahu Akbar. Di belakang tiba-tiba kenceng teriaknya, setan begitu. Wih. Setan dipanggil. Aneh-aneh orang naik pesawat itu ya. Coba yang suka takut naik pesawat, diperbaiki hatinya sama Tuhan. Bapak-bapak yang ketawa. Saya paling sering seneng naik pesawat tuh sama anak-anak. Kalau ada goncangan mereka pikir ayunan. Wah seneng mereka ketawa. Gak ada dosanya soalnya, berani. Yang tua-tua ketakutan, banyak dosanya soalnya. Jangan takut. Apapun berita yang saudara dengar, jangan takut. Ingat tadi, kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya ditata kembali fondasi kehidupan kita. Coba kita lihat ayat yang Rasul Paulus catat di Korintus, 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Alkitab bilang begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi apa saudara? Dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dewasa. Orang yang bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus, dia akan dewasa. Karena dewasa adalah keputusan, bukan karena umur. Makanya ada istilah tua-tua keladi. Pernah dengar? Di GSJS nggak ada? Hah? Di gereja 2 jam ada? Ini membuktikan udah tua, udah berumur, tapi nggak dewasa. Sikapnya childish. Kekanak-kanakan. Nah Rasul Paulus bilang, ketika aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kata meninggalkan nih agak kurang tepat di Alkitab bahasa Indonesia. Karena kalau ditinggalin bisa balik. Ya, bahasa Yunani kata meninggalkan di ayat ini adalah katargeo. Bahasa Inggrisnya destroy. Seharusnya bahasa Indonesia yang benar adalah dihancurkan sifat kanak-kanak. Orang dewasa kayak gitu. Dia akan memutuskan, I wanna destroy that. Saya mau destroy segala childish di dalam saya. Dewasa itu, dewasa itu pilihan. Anak-anak disuruh mandi, karena disuruh kan, ayo mandi. Mandi gitu, baru mau. Bayangin kalau orang udah berumur masih begitu. Mandi. Kenapa nggak mau mandi? Kan ngeri ya lihat gitu ya. Itu bininya orang loh. Dia suka sama gue. Lah, bini orang. Coba buang, destroy those kind of childish. Jadilah dewasa, grow up, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus.
Yang pertama. Yang kedua, Filipi 2 ayat 25 sampai 30. Filipi 2 ayat 25 sampai 30. Alkitab bilang begini, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. This is a very interesting story. Tentang seorang namanya Epafroditus. Nama ini cuma ditulis sekali di Alkitab. Epafroditus. Tapi waktu nama ini muncul, Paulus ngomongnya gini, he is my brother. Loh, dari mana? Kalau Paulus ngomong gitu sama Barnabas sama Silas, masuk akal banget. Ini Epafroditus dari mana? Tiba-tiba dibilang, he is my brother, he is my partner, dia teman seperjuangan. Rasul Paulus ngomongnya gitu. Jadi gini ceritanya. Rasul Paulus waktu itu ditangkap, dijebloskan ke penjara di Roma, kota Roma. Nah, jemaat Yunani, salah satunya di Filipi, mendengar bahwa bapak rohani mereka ditangkap masuk penjara. Mereka mulai mikir, yuk kumpulin bantuan. Kumpulin bantuan. Kumpulin bantuan, waktu udah terkumpul mereka bingung. Loh, yang bawa nih bantuan ke Roma siapa? Karena saudara mesti tahu, rute Filipi ke Roma di zaman itu adalah rute berbahaya. It was a dangerous route. Banyak perompak, banyak bajak laut, ya, banyak pembunuh dan lain sebagainya. Dan zaman dulu nggak ada JNE Express, nggak ada Lion Parcel, nggak ada. Kirimnya mesti either jalan kaki, naik onta, atau naik kapal laut. Mereka lagi bingung, gimana cara bawa bantuannya gimana? Tiba-tiba ada volunteer, namanya Epafroditus. Gue yang bawa, gue yang jalan. Sini, mana? Dia bawa. Lewatin rute yang bahaya. Makanya Paulus bilang karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati. Ia mempertaruhkan jiwanya di perjalanan. Sampai di tempat Paulus, dia sakit. Berjuang banget dia ke sana. Dan Rasul Paulus tulis surat karena Epafroditus mau pulang, balik ke Filipi. Dipesenin sama Paulus. Tolong kalau dia pulang, disambut dong. Hah? Orang kayak dia disambut dan dihormatin. Terus pelayanannya apa Epafroditus? Khotbah? Enggak. Worship leader? Enggak. Pemain musik? Enggak. Pelayanannya apa? Bawain bantuan ke Rasul Paulus, lewatin rute berbahaya. Kalau kita ingin memperbaiki dasar kehidupan, mulai belajar dengan apa yang namanya integritas. Melayani nggak perlu pakai penonton. Epafroditus nggak ada penontonnya. Zaman dulu dia bawa bantuan, nggak sambil IG live. Wah, gue mau ke Roma nih. Hah? Ntar lagi boarding. Delay tuh katanya delay. Nggak gitu. Nggak ada penonton. Kalau ada penonton, itu bonus dari surga. Kalau viewersnya banyak, itu bonus dari surga. Kalau kita jadi terkenal, itu bonus dari Bapa di surga. Jangan motivasi kita ke bonus. Integritas dong. Mau dilihat, mau nggak dilihat, saya sepenuh hati buatnya. Ini keren. Gitu dong. Nggak perlu dilihat siapa-siapa. Sampai Paulus pesan,
tolong sambut dia. Berarti sebelumnya Epafroditus nggak pernah disambut. Tolong hormati dia. Berarti sebelumnya dia nggak pernah dihormatin. Coba, hari ini, kalau ada security di gereja saudara, cari tahu namanya siapa. Cari tahu dia tinggal di mana. Hah? Mereka orang-orang yang pelayanan, dalam tanda kutip, yang nggak butuh panggung. Satpam yang jagain mobil saudara di basement. Kalau saudara punya lebih, kasih tip lebih. Saudara enak kebaktian karena mobil saudara dijaga sama dia. Yang bantuin di rumah. Saya sedih banget kalau dengar orang Kristen, gereja pelayanan, di rumah jahat sama pembantu. Saya sedih banget dengarnya. Saya punya beberapa house assistants di rumah. Siang jam 12 istirahat kayak kita. Habis siapin makan dia istirahat. Saya bilang, Mbak, mau tidur, mau ngapain, terserah. Saya selalu tawarin, Mbak, kalau hari Sabtu mau jalan-jalan ke ITC, boleh. Enggak Pak, saya di rumah aja. Oke. Udah malam jam 7, jam 8 saya perlu apa, segala macam, bikin sendiri. Jam 11 malam pulang, saya bawa kunci pagar sendiri. Enggak ribetin dia, Mbak, bangun bukain pagar. Come on. Itu slavery namanya. Perbudakan. Mereka orang-orang yang nolongin kita tanpa pamrih. Mereka nggak punya kesempatan seperti saudara dan saya. Bisa sekolah dan lain sebagainya. Mereka nggak punya. Hargai dong mereka. Hormati orang-orang seperti itu. Tanya, anaknya di kampung sekolah apa enggak? Nggak bisa sekolah, sekolahin. Dan gini-ginian nggak perlu sedunia tahu, nggak perlu. Saya nggak akan pernah lupa, berapa tahun lalu udah lama, saya trip ke Kalimantan. Saya dibilangin sama gembalanya, Pak Jesse kita punya cleaning service rada unik. Oh ya, uniknya gimana? Nanti Pak Jesse lihat aja sendiri. Cara dia beresin kursi kebaktian, ya itu unik banget. Dan benar, ya waktu kebaktian Jeddah, saya biasanya ke lounge gitu, lounge gereja, saya tungguin di ruang kebaktian. Benar, ada bapak-bapak tua, perutnya jadi, badannya bagus, masuk. Dia beresin kursi, kursinya dilempar-lempar semua. Mendaratnya persis semuanya. 5 diputer sama dia. Dipepetin ke tembok. Lempar lagi. 5 pepetin ke tembok. Saya kayak lagi nonton Kung Fu Panda, tau gak? Gila nih, gila banget nih orang. Very skillful. Selesai dia nyapu, dia ngepel. Ngepelnya kelihatan, nih orang olahraga banget. Kelihatan banget. Dan menurut laporan Pak Gembala, gak banyak jemaat yang kenal sama dia. Karena dia melayani Tuhan, waktu orang-orang udah gak ada. Saya datengin dia, saya bilang, Om luar biasa banget. Dia kayak gak pernah dipuji mukanya. Luar biasa gimana? Pastor katanya. Om cara beresin semua, saya salut. Dan Tuhan lihat semua, saya peluk Om ini. Keluar air mata. Terima kasih Pastor. Saya gak tahu nih Om masih hidup apa enggak. Tapi dia melakukan pelayanan, pekerjaan buat Kristus dengan segenap hatinya. Gak ada yang lihat. Keren ini Om. Saudara, saudara boleh punya sosial media, silahkan. Tapi use your social media to inspire others, not to impress other people. Jangan nyombongin diri lewat sosial media. Saya punya ini, punya itu, ya saya lagi makan di sini, dan lain sebagainya. Jangan. Inspire others lewat sosial media. Kasih lihat kita disayang sama Tuhan Yesus.
Dan ayat 30, my favorite. Rasul Paulus bilang, karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Saya nggak doain saudara kayak begitu, enggak. Tapi hari ini kalau dibandingkan dengan hari ini, banyak gereja, karena pekerjaan Kristus, mereka rebutan aset di pengadilan. Sedih kan dengarnya. Karena pekerjaan Kristus, adik kakak di gereja itu mau bunuh-bunuhan. Ngeri dengarnya. Epafroditus karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati. Keren nih orang. Kalau Alkitab ada Hall of Fame, dia pantas masuk. Epafroditus. Ayat terakhir. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Benar terakhir, tapi pembahasannya masih panjang. Oke, kita akan bahas kalimat pertamanya aja ya. Orang benar, ini sama ya kayak tadi, the righteous man, sama kayak Mazmur 11 tadi. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ya, jadi saudara jangan pernah berpikir bahwa orang benar tuh orang paling benar. No. Orang benar adalah orang yang memposisikan dirinya, walaupun dia jatuh, dia balikin posisinya ke hadapan Tuhan. Jatuh, dia cari lagi Tuhan, bukan cari yang lain. Itu the righteous man seperti itu. Oke? Akan bertunas seperti pohon korma. Saudara mungkin pernah dengar pohon korma, dia adalah pohon yang tumbuh di padang gurun. Dan dia menjadi most wanted-nya para musafir. Para musafir kalau udah jalan jauh, lihat ada pohon korma, wih mereka ya happy-nya full langsung. Mereka langsung korma party. Karena gulanya bagus buat mereka yang lagi dehidrasi, lagi kecapean dan lain sebagainya. Nah kita nih yang sepeda-sepeda di Jakarta, kita selalu dianjurkan yang sama. Kalau kita udah sepeda di atas 50 kilo, kita harus berhenti. Dan loading gula. Dibilangnya isi bensin. Nah saya biasanya kalau udah di atas 50 kilo, berhenti Indomaret gitu, Fanta merah. Yang nggak sepeda, nggak boleh Fanta merah. Makannya sepedahan. Sepeda buat kurus? Enggak. Biar bisa makan mie. Oh enggak, sesat itu, jangan. Don't do that. Biar sehat ya, biar sehat. Nah sama, musafir kalau udah lihat pohon korma, seneng banget mereka. Nah, cara orang nanam korma, itu harus digali 5 meter ke dalam. Itu kayak dalam kolamnya buat latihan-latihan penyelam, diver. Sama kolam ini, lompat indah. Ya itu dalamnya 5 meter. Digali, karena pasir itu landscape-nya tiap hari berubah. Kalau ada angin berubah. Ya, berubah-berubah landscape-nya. Jadi ini yang nanam korma mesti taruh tanda. Gali dulu 5 meter. Ya, benihnya korma taruh paling bawah. Habis itu batu sampai 5 meter. Batu, tanah, batu sampai 5 meter. Ditutup. Jadi kalau ada badai, pasirnya berubah, landscape-nya berubah, petaninya tahu, oh saya nanamnya di situ. Nah dia ditekan sama batu. Jadi dia nggak numbuhnya ke atas, dia numbuhnya ke samping. Dan akar pohon korma ini kuatnya luar biasa, karena dia ditanamnya ditekan sama batu. Dia numbuh tiba-tiba berapa meter dari tempat dia ditanam, dia numbuh pohon. Akar yang lain bergerak kemana? Ya, berapa meter dari tempat dia ditanam, numbuh oasis. Makanya para musafir kalau ketemu pohon korma, mereka itu happy banget. Selain makan, mereka percaya, nggak jauh dari sini pasti ada oasis. Sumber air. Datangnya dari akar korma yang cara nanamnya ditekan sama batu. Mungkin saudara hari ini lagi mengalami hal yang sama. Saudara mengalami tekanan. Dan mungkin orang bilang sama saudara, lo mati lo. Bisnis lo mati, toko lo mati, restoran lo akan mati. Keluarga lo akan mati. Kalau dunia melihat saudara mati, Tuhan lihatnya nggak gitu. Tempatnya sama. Kuburan sama bibit yang ditanam, tempatnya sama. Di bawah tanah.
Sama. Tapi kalau dunia bilangnya lo mati, kamu selesai, kamu di end. Tuhan gak gitu. Tuhan ngelihatnya kamu lagi ditanam sebagai bibit yang baru. Mungkin kamu ngalamin tekanan, kamu under pressure. Kamu ditekan kanan kiri, atas bawah, ditekan habis-habisan. Tapi waktu kamu mulai mengandalkan aku, balik bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau renov kembali kehidupan saya. Saya mau restart ulang kehidupan saya. Saya mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saya mau bertumbuh dalam kasih karunia. Saya mau menjalankan integritas. Waktu saudara mulai recommit sama Tuhan, tunggu waktunya aja, tunggu tanggal main aja, sabar aja. Tiba-tiba saudara akan bertumbuh, keluar, pohonnya keluar, berbuah, dan buahnya itu berguna buat orang banyak, berguna buat orang lain. Ya, awalnya dari mana? Ditekan dulu. Jadi kalau ada tekanan dan lain sebagainya, mengucap syukur sama Tuhan. Ada goncangan, mengucap syukur sama Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, satu hari saudara akan jadi berkat buat banyak orang. Sabar aja, Tuhan lagi bekerja di dalam saudara. Jangan dengerin apa kata orang yang menyebutkan saudara udah mati, ya usaha mati dan lain sebagainya. Dengerin kata Tuhan Yesus. Dengerin kata firman Tuhan, bahwa saudara lagi ditanam kembali. Ya, dan petaninya namanya Tuhan Yesus. Saudara lagi di nurture, dan waktu bertumbuh dan berbuah, itu akan dahsyatnya luar biasa. Tuhan berkati saudara-saudara semua, selalu sukses, God bless you all.